Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Laila Fajri dengan NPM 231016 dari kelas B. Di sini saya ingin membuat video untuk menjelaskan mengenai sinopsis jurnal yang berjudul Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit-Link. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu untuk mata kuliah hukum asuransi yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Hajah Ruti Restuti SH.MH. Sebelum ke materinya, ada pula hal-hal yang akan dibahas dalam video ini, yaitu yang pertama ada identitas jurnal, yang kedua yaitu latar belakang dan isu utama, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kerangka teori, yang kelima metode penelitian, yang keenam temuan utama, yang ketujuh analisis kritis, yang kedelapan relevansi terhadap RPS, yang kesembilan yaitu kesimpulannya. Materi yang pertama yaitu identitas artikel. Artikel yang dikaji yang berjudul Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produksi Asuransi Unit-Link yang merupakan artikel jurnal ilmiah lengkap dengan struktur akademik yang sistematis. Artikel ini membahas tanggung jawab hukum perusahaan asuransi atas kerugian nasabah dalam produk Unit-Link yang mengandung unsur proteksi dan investasi, terutama dalam kondisi gagal bayar. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum terkait perasuransian serta pelindungan konsumen. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang dan isu hukum dalam jurnal ini. Perkembangan asuransi Unit-Link sebagai produk gabungan proteksi dan investasi meningkatkan minat masyarakat, namun juga menimbulkan risiko tinggi akibat fluktuasi pasar dan rendahnya pemahaman nasabah. Dalam praktiknya, muncul kasus kerugian hingga gagal bayar yang menunjukkan tingginya volatilitas serta adanya ketidakseimbangan informasi dan kurangnya transparansi dari perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut, isu hukum utama adalah pertanggungjawaban perusahaan asuransi atas kerugian nasabah. Apakah sepenuhnya menjadi risiko nasabah atau tetapnya menjadi tanggung jawab perusahaan? Permasalahan ini berkaitan dengan kewajiban pelindungan konsumen dan transparansi informasi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 1 POJK 07 2013 dan POJK nomor 23 POJK 05 2015 sehingga diperlukan kejelasan batas tanggung jawab para pihak. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam artikel atau jurnal ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung gugat perusahaan asuransi terhadap kerugian nasabah dalam produk asuransi Unit-Link yang mengalami gagal bayar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap nasabah dapat diberikan dalam praktik, khususnya dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dari produk asuransi yang berbasis investasi. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan nasabah, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam implementasi tanggung jawab tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan kepustakaan yang menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai perasuransian serta tanggung jawab hukum dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Temuan utama dalam jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa tanggung gugat perusahaan asuransi terhadap kerugian nasabah pada produk Unit-Link belum memberikan kepastian hukum karena risiko investasi cenderung dibebankan kepada nasabah. Namun, dalam kondisi tersebut, perusahaan asuransi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama jika terdapat kurangnya transparansi informasi atau ketidaksesuaian pemahaman nasabah, sehingga tanggung jawab harus ditentukan berdasarkan fakta setiap kasus. Berdasarkan analisis kritis saya, artikel ini telah menjelaskan permasalahan tanggung gugat dalam asuransi Unit-Link dengan cukup jelas dan menunjukkan adanya ketidakjelasan batas tanggung jawab
antara perusahaan asuransi dan nasabah. Namun, analisisnya masih bersifat deskriptif, belum mengkaji secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa, faktor penyebab gagal bayar, serta peran pengawasan, sehingga masih diperlukan kajian yang lebih komprehensif agar permasalahan dapat dipahami secara utuh dari aspek normatif dan praktiknya. Relevansi jurnal ini terhadap RPS, yaitu artikel ini, tentang PAID karena dapat menjadi alat analisis untuk memahami asuransi unit link sebagai produk proteksi dan investasi yang berisiko. Selain itu, artikel ini membantu mahasiswa menganalisis permasalahan praktik, khususnya tanggung jawab perusahaan dalam kasus gagal bayar, serta menjembatani pemahaman antara konsep hukum dan realitas di sektor jasa keuangan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu artikel mengenai tanggung gugat kerugian nasabah dalam produk asuransi unit link merupakan kajian yuridis normatif yang menyoroti kompleksitas pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam kondisi gagal bayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terdapat kepastian hukum yang jelas terkait pembagian tanggung jawab antara perusahaan asuransi dan nasabah, terutama karena risiko investasi cenderung dibebankan kepada nasabah. Namun, dalam kondisi tertentu, perusahaan asuransi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat ketidaktransparan informasi atau ketidaksesuaian pemahaman produk. Meskipun artikel ini telah memberikan gambaran yang cukup jelas, analisisnya masih perlu dikembangkan secara lebih mendalam, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa dan faktor penyebab gagal bayar secara keseluruhan. Kajian ini memiliki relevansi penting dalam pembelajaran PAID karena mampu menghubungkan aspek normatif dengan praktik serta meningkatkan pemahaman terhadap dinamika hukum dalam industri asuransi itu tersendiri. Lalu ini adalah daftar pustaka yang dijadikan sumber rujukan untuk analisis sinopsis dalam video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.